Haleluya. Haleluya. Ini mati kelihatan ada dolphin langsung backgroundnya. Haleluya saudara. Haleluya, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang whenever we are together. Dikatakan di sini slogan kita pada tahun ini 2013, IFGF Gizi seluruh dunia mempunyai satu visi, yaitu together saudara. Dikatakan di sini whenever we are together, that is home. Mari kita katakan sama-sama, whenever we are together, that is home. Sekali lagi yang lebih kencang. Whenever we are together, that is home. Nah saudara, pada saat saya menyiapkan firman Tuhan, Tuhan berbicara tentang home saudara. Tentang rumah, tentang nggak hanya rumah, kalau rumah disebutnya house. Tapi home adalah tempat kita bisa mendapatkan suatu istirahat. Tempat di mana ada suatu comfort, ada suatu yang nikmat, ada suatu yang baik, ada suatu yang nyaman saudara dalam kehidupan kita. Dikatakan home. Nah, waktu itu saya lagi sama anak saya Lizzie, dia lagi sekolah gitu, dan dia seperti anak-anak mungkin pada pertama kali gambar gitu. Dia menggambarkan ini ada satu gambar yang saya ingin tunjukkan kepada saudara, silakan ditayangkan. Jadi pada saat dia di sekolah saudara, dia mendapatkan suatu project untuk menggambar rumah gitu. Dan pada saat dia pertama kali gambar rumah, dia gambarkan di situ ada gambarannya, itu rumah, ada rumah warna hijau, warna biru, saya nggak tahu dari mana colornya, tapi dia menggambarkan rumah. Nah pada saat dia menggambarkan rumah, gurunya minta dia untuk describe rumah itu apa gitu. Home itu apa? Dan pada saat dia menggambar, dia gambarkan my house is special, just like me, my sister, nggak ada meaningnya, my mommy, my daddy, and then ada Josh di situ juga, tapi ya, it's not family, tapi ya, somehow shows up gitu. Jadi saudara pada saat kita melihat ini gitu, jadi boleh dicabut soalnya ada tulisan. Jadi pada saat dia menggambarkan ini, dia menggambarkan suatu rumah. Pada saat dia menggambarkan home, dia menggambarkan home itu tempat di mana keluarga dia ada, saudara. Nah, I think ini yang sangat suatu summary yang sangat bagus, yang saya sendiri waktu saya membaca saya juga lihat, wow, this is a great summary yang anak kecil bisa berikan dalam kehidupan kita, yang kita belajar kadang-kadang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita belajar banyak hal, tapi satu hal yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini, saya ingin share tentang Tuhan punya desainnya Tuhan itu untuk gereja itu seperti apa, saudara. Nah dikatakan whenever we are together, itu home. Tuhan, saya percaya Tuhan mempunyai suatu rencana pada saat Tuhan memberikan gerejanya di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin membangun melalui dari keluarga, saudara. Desain Tuhan untuk gereja adalah desain Tuhan sediakan untuk keluarga, saudara. Dikatakan dalam Kejadian 2 pada pertama kali, pada saat kejadian terjadi, itu belum ada gereja, saudara. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, kita bisa buka sama-sama, Kejadian 2, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setelah itu Tuhan membuat, tahun ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23 mengatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, pada saat kita membaca firman ini, sudah jelas dikatakan oleh Tuhan, bahwa pada saat manusia diciptakan, pada saat wanita diciptakan, pada saat keluarga diciptakan oleh Tuhan, yang menciptakan mulainya dari Tuhan. Desain keluarga diciptakan oleh Tuhan, saudara. Dikatakan ada mengatakan tulang dari tulangku. Ada bagian yang diambil dari Adam, saudara. Diberikan kepada Hawa.
Seorang family dibentuk, suatu keluarga dibentuk karena ada suatu bagian yang diambil. Saya pada saat mempelajari firman Tuhan dikatakan tulang dari tulangku, berarti ada tulangnya yang hilang. Seringkali kan kita joke ya, menemukan tulang rusuknya di mana gitu. Ya memang tulang itu sudah diambil saudara, sudah hilang. Dikatakan daging dari dagingku. Memang gak pernah dipotong dagingnya. Tapi ada suatu bagian, jadi ada bagian yang hilang. Dalam keluarga itu ada bagian yang diserahkan. Bagi ibu-ibu yang mempunyai anak, mereka tahu bagaimana pada saat mereka makan. Katanya kalau ibu-ibu, ini katanya loh ya, ini menurut istri saya, katanya kalau ibu-ibu lagi makan, pada saat lagi hamil mereka makannya lebih banyak. Karena bagian dari makanan, bagian daripada tubuh dia diserahkan kepada bayinya. Ada satu bagian yang diserahkan, ada satu bagian yang dibagikan, ada satu bagian yang diambil, saudara. Disinilah pada saat pertama kali Tuhan membentuk keluarga, ada bagian tubuh yang diberikan untuk membentuk suatu keluarga itu, saudara. Dan juga pada saat itu Tuhan juga memberikan suatu misi, yaitu dikatakan ayat 26 dikatakan baiklah kita menjadikan, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi pada saat Tuhan mempunyai desain, Tuhan tuh udah punya desain dari dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan kita bukan Tuhan yang tiba-tiba ingin membuat suatu perubahan, tapi Tuhan kita sudah mempunyai desain. Dari pertama kali Tuhan sudah membentuk suatu desain. Desainnya Tuhan adalah Tuhan ingin memakai manusia melalui keluarga untuk memberkati akan dunia, saudara. Nah pada saat di dalam perjanjian baru, pada saat Tuhan menyerahkan kepada gereja, dikatakan di sini God design church like a family. Tuhan mendesain church, gereja itu seperti keluarga. Dikatakan Yohanes 6 ayat 56 dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kalau kita lihat, tadi kita mengatakan, kita lihat suatu hal yang kita perhatikan, pada saat keluarga terbentuk ada suatu bagian yang diambil, betul kan? Tadi saya sudah ucapkan, ada bagian yang diambil, ada bagian di bagian. Di sini pun dikatakan, pada saat Tuhan Yesus membentuk gerejanya, dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, saudara. Jadi kita terbentuk menjadi gereja Tuhan, kita terbentuk menjadi keluarga Tuhan, karena ada bagian Yesus yang diberikan kepada kita. Ada bagian Yesus, daging Yesus, tubuh Yesus, darah Yesus yang diberikan kepada kita, saudara. Ada yang dibagikan, diberikan ke dalam kehidupan kita. Efesus 5 saya akan fokus di dalam Efesus. Dan di sini ada suatu ilustrasi yang sangat baik. Di sini Efesus 5 saya akan buka, mari kita buka sama-sama, saudara. Karena kita akan belajar dari sini, Efesus 5. Seringkali kalau kita membaca, kita selalu memikirkan bahwa firman ini hanya untuk keluarga, saudara. Tetapi di sini ada firman Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 22 sampai 32. Sampai 32. 22 sampai 32. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi dikatakan ayat 32,
rahasia ini besar. Terus Rasul Paulus mengatakan, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Dari tadi pada saat kita membaca, kita melihat sepertinya Tuhan berbicara hanya untuk keluarga. Tapi di sini juga Tuhan ingin mengajarkan kita tentang bagaimana kita seharusnya bergereja, saudara. Karena di sini dikatakan, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Berarti ada rahasia di dalam firman Tuhan ini yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada rahasia dari firman Tuhan ini yang Tuhan siapkan untuk kita supaya kita mengerti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dalam gereja, saudara. Nah, saya percaya Tuhan membuat suatu desain pada saat Tuhan membentuk gerejanya. Pada saat pertama kali Tuhan mendesain bagaimana manusia akan menguasai dunia melalui keluarga. Dan pada saat perjanjian baru Tuhan gak hanya membentuk keluarga, tapi juga Tuhan menambahkan keluarga Allah, keluarga di dalam gereja yang Tuhan bentuk, yang Tuhan inginkan untuk bisa menguasai dunia, saudara. Gereja didesain seperti ini, saudara. Gereja dibuat dengan suatu desain seperti ini. Nah, ada beberapa karakteristik yang saya ingin bagikan dalam pagi hari ini. Cuma ada 4. Yang pertama yaitu spiritual authority. Karakter daripada family atau gereja yang kita bisa pelajarin pada pagi ini yaitu spiritual authority, saudara. Ada 3T di situ saya tuliskan. Di sini perkataannya dikatakan, tadi ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti yang pertama yaitu ada spiritual authority dalam gereja yaitu Tuhan. Semua mulai dari Tuhan. Tuhan yang memberikan spiritual authority kepada kita, kepada setiap daripada kita, tapi juga Tuhan yang memberikan spiritual authority kepada leaders kita, kepada pastor kita, kepada gembala kita, kepada orang yang Tuhan tunjuk. Tuhan yang memberikan kepada apostelnya, rasul-rasulnya yang Tuhan tunjuk. Jadi ada suatu appointment spiritual authority yang Tuhan taruh. Sama seperti kita dalam keluarga, saudara. Pada saat kita berada dalam keluarga juga ada suatu mandat yang Tuhan berikan kepada pemimpin keluarga itu. Sama seperti Tuhan memberikan kepada Adam. Tuhan memberikan suatu mandat kepada Adam untuk menjaga pada saat itu yaitu the Garden of Eden. Untuk berkuasa atas binatang-binatang. Untuk berkuasa pada saat itu. Nah, Tuhan memberikan suatu mandat kepada Adam. Tapi mandat itu yaitu menjadi mandat keluarga itu, saudara. Nah, sama dengan gereja Tuhan. Ada suatu spiritual otoritas. Otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga kita, yaitu ada ayah dan ibu. Baik itu otoritas yang Tuhan taruh dalam pekerjaan kita, ada bos kita mungkin yang kita harus report. Baik itu otoritas di dalam lalu lintas, saudara, polisi-polisi. Mereka adalah otoritas yang Tuhan taruh. Saya waktu belajar firman Tuhan, saya belajar kita harusnya appreciate policeman more. Kadang-kadang kan orang kalau kita kita kalau biasa lagi ngebut gitu kan, kita mengharapkan tidak ada polisi, saudara. Tapi kalau sudah kecelakaan, kita mengharapkan ada polisi. Benar kan? Sedangkan kita harus mengerti bahwa sebetulnya pada saat mereka menjadi polisi, Tuhan tuh memberikan spiritual authority untuk lalu lintas, saudara. Nah, pada saat saudara berada di jalanan, saudara berdoa kepada Tuhan, spiritual otoritasnya itu ada di polisi. Kalau saudara berdoa dan saudara ketangkap polisi karena saudara ngebut, itu ada sesuatu yang salah karena ada spiritual authority yang Tuhan kasih. Tuhan bukan Tuhan yang membuat suatu desain sudah gitu nyeleweng aja gitu. Tuhan memberikan suatu desain dalam kehidupan kita. Ada desain daripada gereja, ada keluarga, ada pekerjaan. Tuhan memberikan suatu desain spiritual authority dalam kehidupan kita. Dalam gereja pun demikian, saudara. Ada suatu yang ditaruh sama Tuhan, spiritual authority yang ditaruh. Yang pertama yaitu asalnya dari Tuhan. Seorang leader, seorang yang berada dalam gereja yang menjadi pemimpin, baik itu keluarga maupun di dalam gereja, kita mengerti bahwa asal otoritas itu dari Tuhan. Kita harus mengerti asal otoritas itu dari Tuhan. Dan juga sebagai jemaat Tuhan kita harus mengerti bahwa otoritas itu datangnya dari Tuhan, saudara.
Jadi dikatakan kedua yaitu dikatakan tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi dikatakan jemaat tunduk kepada Kristus. Seringkali orang mengatakan kalau tunduk itu suatu yang artinya kita harus kalah gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan demikian gitu. Tapi kalau menurut saya itu hal yang sedikit salah gitu. Kalau kita mengatakan kalau kita tunduk itu kalah. Karena di dalam ketundukan Tuhan Yesus sendiri pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia, Tuhan Yesus harus tunduk dengan apa yang Bapa ingin lakukan. Tuhan Yesus tunduk kepada setiap langkah-langkah yang dia harus ambil dalam kehidupannya. Ketundukan adalah suatu obedience, adalah suatu ketaatan di mana kita tunduk. Baik itu dalam keluarga kita tunduk dengan orang tua kita. Di sekolah kita tunduk kepada guru kita. Di dalam pekerjaan kita tunduk kepada atasan kita. Itu adalah suatu ketundukan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan yaitu T, 3T yang ketiga yaitu tanggung jawab. Ada suatu tanggung jawab, dikatakan di sini enggak hanya suami itu bisa seenaknya. Haleluya istri. Suami adalah kepala istri, sebagaimana tunduk. Demikian juga istri harus tunduk, tapi setelah itu dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi ada tanggung jawab. Ada suatu quote dari orang hebat, when there is a great power, there is great responsibility. Ketawa, Spider-Man. Saat kita mempunyai kuasa saudara, saat kita pikir, para laki-laki yang saya pikir, wah kita akan menjadi kepala dikatakan. Berarti ada tanggung jawab yang kita harus pegang. Ada suatu tanggung jawab yang kita harus pegang. Pada saat kita mau menjadi seorang ayah, seorang ibu, itu enggak hanya mempunyai suatu anak begitu aja, tapi Tuhan memberikan otoritas dan juga Tuhan meminta tanggung jawab kita. Ada suatu tanggung jawab yang kita bawa dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kalau kita dalam keluarga, kita mengerti spiritual authority. Kalau kita mengerti bahwa kalau ayah kita bilang, oke, kita pelannya begini. Kita sebagai anak, kita tunduk, kita mengerti, oke, saya akan mengikuti visi yang Tuhan berikan kepada ayah saya dalam keluarga saya. Pada saat kita tunduk, kita tahu pasti ayah kita juga harus mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Dia mempunyai tanggung jawab di dalam membawa keluarga kita. Kita juga mengerti bahwa kita dipanggil Tuhan untuk tunduk. Mazmur 133 mengatakan, ini saya buka. Sebentar ya, karena saya tidak taruh di slide. Ayat 33 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan ayat kedua, seperti minyak yang baik di atas, apa dikatakan di sini? Kepala. Katakan kepala. Jadi minyak itu enggak hanya turun asal-asalan, saudara. Pada saat Tuhan mencurahkan berkat, minyak itu turun ke kepala. Dikatakan Kristus, tadi dikatakan waktu kita belajar di Efesus, yaitu Kristus adalah kepala jemaat, sama seperti seorang ayah diberikan otoritas di dalam keluarga. Seorang pastor diberikan otoritas di dalam gerejanya. Berarti artinya ada suatu otoritas yang Tuhan taruh. Dan itu enggak hanya meleleh aja, tapi dia turun dari pertama kali turunnya dari kepalanya. Pada saat dari kepala baru dia turun ke tempat lain. Ke lehernya, ke jubahnya. Tapi semuanya itu mulai dari kepala. Pada saat kita mengerti spiritual authority di dalam kehidupan kita, kita mengerti di dalam gereja, itu nanti berkat itu akan turun, saudara. Jadi pada saat Tuhan mencurahkan suatu berkat, Tuhan tuh mencurahkan berkat melalui ada prosesnya, ada ordernya. Tuhan memberikan berkat kepada pastor,
Contoh deh, saya ambil contoh aja ilustrasi supaya mudah karena Edo di sini, Edo sama Arnold mungkin bisa maju ke depan gitu. Kita ambil Edo kan biasanya Yesus nih. Jadi ya sekarang bolehlah jadi Yesus. Arnold kita yang ininya ya, Arnold jadi ketuanya gitu kan, dia kayak group leader. Gitu. Jadi Yesus memberikan berkat, kamu di sini, kamu yang di atasnya. Jadi pada saat Yesus, Edo, ini jemaat, saat Yesus ingin memberikan berkat, berkat itu tercurah ke kepala. Ya, Arnold ada, holo enggak? Turunnya ke Arnold dulu. Dari Arnold baru bisa nyampe ke saya. Tuhan itu mencurahkan berkat sesuai dengan order. Kamu berkatin coba, Arnold. Ya, berkatin. Nah, terus Arnold berkatin saya. Nah, tapi kalau kita sebagai jemaat Tuhan, kita nggak mau nurut sama Arnold, karena Arnold ini mungkin orangnya abusive atau apa gitu ya, for some unknown reason, misalnya, saya menghindar dari dia, saya nggak akan bisa mendapatkan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu ada suatu order dikatakan turun ke atas kepala, dan kepala turun ke saya. Saya harus align dengan dia. Saya harus berada dalam spiritual otoritas yang Tuhan siapkan untuk saya. Saya harus berada dekat dengan Arnold. Berada dalam perlindungan Arnold. Ya kan, Arnold yang membawahi saya gitu. Jadi di sini Tuhan sudah menyediakan berkat. Silakan, thank you. Ya. Jadi dari situ Tuhan menyediakan berkat yang ada spiritual authority, ada suatu alignment. Jadi kita align dengan apa yang Tuhan sediakan. Hal ini nggak hanya dalam kehidupan kita dalam bergereja, tapi juga dalam kehidupan kita bersekolah, di dalam kita juga di dalam keluarga. Tuhan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter family yang kedua, yaitu ada kasih dan pembentukan dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, ini tadi, sudah keluar bisa? Oh, mati ya? Oh, sorry. Maklum pertama kali, kurang high tech. Udah? Ya. Yang kedua yaitu kasih dan pembentukan. Dikatakan di sini Efesus 5, dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ada suatu kasih dan pembentukan. Dua hal dalam family yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita gereja, yaitu ada suatu kasih, Kristus dikatakan mengasihi, tapi juga Kristus membentuk, saudara. Enggak cukup hanya ada kasih tanpa pembentukan, tapi enggak cukup juga hanya ada pembentukan tanpa kasih. Di dalam kehidupan kita berkeluarga maupun kita di dalam gereja, Tuhan ingin kita mempunyai suatu balance dalam kehidupan kita. Ada kasih dan ada pembentukan. Saya waktu itu lagi sharing, kita ngobrol-ngobrol gitu, ada satu keluarga mengatakan, brother said, kalau pada saat dia memarahi anaknya, setelah marahi, dia mengatakan setelah anaknya dimarahin gitu, dia memeluk anaknya dan explain we love you, begini. Jadi ada suatu kasih dan pembentukan. Enggak hanya pembentukan aja tanpa kasih, tapi ada kasih dan pembentukan yang dilakukan bersama-sama, saudara. Nah, di sini yang kita bisa belajar adalah kadang-kadang kita hanya memikirkan oke, ada pembentukan dan ada kasih. Tapi pada saat itu kita juga harus belajar ada dua hal, yaitu kita bisa memberi kasih dan memberi pembentukan. Jadi artinya kalau kita sedang menegur, kita bisa belajar di dalam kita bergereja, yaitu kita memberikan kasih dan kita membentuk juga. Kita nggak bisa dalam kehidupan kita hanya maunya membentuk aja, tapi kita juga nggak bisa hanya memberikan kasih aja. Karena kalau kita hanya mengasihi, nanti anak ini, misalnya anak dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan bergereja, kita nggak bisa terbentuk di dalam Kristus. Di sini dikatakan jemaat tanpa cacat atau kerut. Nah, haleluya kan, siapa yang enggak mau
Ibu-ibu siapa yang nggak mau tanpa cacat dan kerut? Ini kan, this is like a dream come true, right? Tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Tidak bercela, kudus dan tidak bercela. Ini kan wonderful sekali. Dikatakan di sini, saya belum kasih tahu Yeni rahasia daripada tanpa cacat dan kerut. Yaitu harus dimandikan dengan air katanya. Dan firman katanya. Nah, suami-suaminya berarti harus memandikan dengan air. Dan firman. Ya. Jadi ada suatu balance saudara. Di dalam kasih kita belajar, kita harus mengasihi. Dan juga kita harus membentuk saudara. Dikatakan ada suatu firman yang kita harus ajarkan. Jadi ini ada suatu yang hand to hand, yang bareng-bareng saudara. Saya itu bersyukur saudara. Kalau saya bisa share, tapi please jangan gunakan ini. Mama saya anyway she's gonna be listening. Karena dia bilang dia mau dengerin khotbah saya. So she will know this. Tapi saya waktu kecil tuh emotional saudara. Very emotional. Until now juga masih emotional. Tapi udah mendingan lah. Ya, sudah mendingan jauh daripada dulu. Gitu. Waktu kecil gitu ya. I think my brother is the weird one. I still believe he's the weird one, not me. Tapi pada saat saya kecil, kita go through, keluarga kita go through so many. Indonesia kan ada babysitter ya. Babysitternya begitu banyak, mereka keluar masuk. Karena emosi saya katanya. Saya nggak percaya sih. Tapi katanya karena emosi saya jadi mereka keluar masuk gitu saudara. Nah dari situ saya bisa belajar. Orang tua saya mengasihi saya, pelan-pelan membentuk. Istri saya mengasihi saya, pelan-pelan membentuk saya. Gereja Tuhan pelan-pelan juga mengasihi saya dan membentuk saya. Jadi saya percaya kalau nggak ada kasih, hanya pembentukan, saya udah kabur ya dulu. Saya percaya. Tapi kalau hanya mengasihi saja tanpa pembentukan, ya nggak terbentuk. Gitu. Jadi saya percaya ada sesuatu yang harus jalan bersamaan, saudara. Gitu. Saya bersyukur juga, saudara. Waktu saya kecil itu mungkin nggak ada Martin di sini ya. Kalau ada Martin dia bisa testify gitu, as to how good I am. Gitu. Dia waktu ketemu saya dia bilang, ini direkord ya tapi ya. Dia waktu pertama kali, saya masih remember kok Markus. Kenapa bisa remember? Ya waktu dulu kan saya pernah diancam mau diajar sama kamu. Dia bilang gitu. Karena dia tetangga saya saudara. Artinya tetangga saya, waktu kecil, ya ini saya memberikan justification saudara. Karena waktu kecil dia sering mengganggu adik saya, jadi saya bilang kalau kamu suatu hari ganggu lagi, saya akan hajar kamu, saya bilang gitu. Sejak itu kabur dia, habis saya ngomong gitu kan tetangga gitu ya, kabur dia masuk rumah udah gitu gak pernah keluar lagi gitu. Jadi dari sana saya belajar saudara, kita dibentuk, perlahan-lahan dibentuk. Kita harus mengerti yaitu kita memberikan pembentukan, tapi kita juga mengasihi. Jadi ada suatu proses, kita harus mengerti bahwa orang yang dibentuk itu juga gak immediately berubah. Pada saat kita memberi, kita harus mengerti memberi kasih dan memberi pembentukan. Nah kita yang menerima, kita juga harus mengerti. Kalau orang memberikan, yaitu orang memberikan kita terima, yaitu terima kasih dan terima pembentukan yang orang kasih ke dalam kehidupan kita. Jadi ada suatu proses dalam gereja ini yang semua ini berjalan secara bersamaan saudara. I still think after all this, despite of everything I've done, saya tetap merasa saya nggak weird karena saya nggak ke Austin saudara. I'm glad Michelle has repented and come back to the holy light of Houston instead of staying in Longhorn Land. Ya, saudara. Haleluya. Jadi yang off topic itu. Yang ketiga yaitu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, yaitu karakter yang ketiga ini mati lagi katanya. Yaitu karakteristik family yang Tuhan suka mati ya. Yaitu in it together. Kita berada di tempat yang sama-sama saudara. Ada satu visi, ada misi, ada direction yang Tuhan mau bawa. Nah pada saat Tuhan memberikan kepada gerejanya, yaitu tadi dikatakan yaitu jemaat yang kudus dan tidak bercela. Jadi artinya ada suatu misi. Tuhan taruh satu misi dalam kehidupan kita. Tuhan kasih satu visi, satu arah. Dalam
keluarga pun mungkin demikian saudara. Kita misalnya mau menyimpan money gitu. Nggak bisa yang satu mau belanja, yang satu lagi mau simpen. Nggak work saudara, nggak bisa jalan bareng-bareng. Nah pada saat kita berada dalam suatu keluarga, dalam gereja, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan satu visi dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan memberikan visi, baik itu mulai datangnya mungkin dari rasul atau dari pastor kita, tapi kita percaya, kita harus sama-sama percaya di dalam visi itu. Percaya di dalam misi itu, percaya di dalam arah yang Tuhan mau bawa. Sama seperti kita membangun gereja ini loh saudara. Sebelah. Oh ya, laporan keuangan dari sponsor yaitu kita mendapatkan raising fund 20.694 minggu lalu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 20.694 saudara. Nah, kita pada saat kita membangun, kita mempunyai visi yang sama. Kita sebagai gerejanya, setiap daripada kita sebagai gerejanya, setiap daripada kita sebagai member daripada gereja, kita mengerti visi itu Tuhan yang taruh dalam kehidupan kita. Dan kita semua harus sama-sama believe in it. Sama-sama mau menghidupi visi itu. Sama-sama mau ke sana. Sama-sama mau melakukan. Kita berada dalam boat yang sama. Artinya apa saudara? You are stuck with us. Artinya. Karena kamu sama-sama. Saya pernah sharing juga gitu. Kalau saya ingat saya ke Jakarta, saya pada saat saya liburan ke Jakarta, saya pergi ke gereja di Jakarta. Tapi saya bisa mengatakan pada saudara, saya nggak pergi gereja di sana. Saya bukan bergereja di sana. Saya adalah pergi ke kebaktian di Jakarta. Saya bisa mengatakan begitu. Tapi saya nggak bergereja. Karena itu bukan keluarga saya. Itu hanya tempat sementara pada saat saya dikirim. Lagi vacation 2 minggu saya ke sana. Saya pergi ke kebaktiannya. Tapi itu bukan gereja saya. Karena itu bukan keluarga saya, saudara. Nah kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti mana Tuhan mau taruh kita di dalam keluarga Tuhan. Keluarga gak hanya punya visi sendiri, kan gak bisa satu orang punya visi sendiri, keluarga mempunyai visi yang sama. Maka pada saat kita berada dalam gereja Tuhan, kita mempunyai visi yang sama. Kita align dengan visi yang sama, kita jalan dengan cara yang sama, kita belajar hal yang sama, kita belajar firman Tuhan yang sama, kita sama-sama grow dalam Tuhan. Nah ini yang Tuhan desain untuk gereja. Jadi gereja gak cuma hanya datang gitu aja. Karena kalau kita hanya datang gak beda sama saya waktu di Jakarta. Cuma datang aja, I don't know who sebelah saya siapa, saya juga gak ngerti. Gitu. Dia pasti bukan keluarga saya, karena saya gak kenal kok. Gimana keluarga bisa gak kenal? Ya kan, kita sebagai keluarga Tuhan, kita saling mengenal satu sama lain. Saya tahu anak saya namanya exactly apa, karakternya seperti apa, orangnya seperti apa. Nah, saya juga membuka diri, saya juga emosional, saudara tahu sekarang. Berarti kan tahu tentang saya kan? Nah, berarti keluarga. Jadi kalau saya marah-marah ampuni. Just kidding. Ya. Berarti artinya apa? Oh, bukan diampuni, ditegur, dibentuk, saudara. Boleh. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu dikatakan karakter daripada family atau church yaitu ikatan yang gak bisa dihancurkan atau dipecahkan. Yaitu bagian tubuh atau darah. Tadi kita mengatakan pada saat saya pertama pernah have a fight with my brother, ada teman yang ngasih tahu saya, yaitu kalian kenapa have a fight? Anyway kalian itu saudara darah dan daging. Nah, hal ini juga apply dalam kehidupan kita. Kita kalau dalam kehidupan kita gak bisa mengatakan, oh ini anak saya, suatu hari dia bukan anak saya lagi. Ya kalau sudah anak kamu, itu adalah anak kamu selama-lamanya. Sama dengan gereja. Kalau kita bisa mengerti konsep itu, dikatakan kita bisa mengerti konsep yaitu family, keluarga, yaitu keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dikatakan di sini ayat 31 dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya be joined to his wife. Dia meninggalkan untuk membentuk keluarga dengan istrinya. Artinya it's forever. Kalau kita ngerti konsep itu dalam pernikahan kita mengerti konsep yaitu kita nggak bisa dipisahkan lagi selama-lamanya. Di dalam gereja pun kita juga mempunyai ikatan yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita.
melalui darahnya, melalui dagingnya. Kalau misalnya Tuhan mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia ada dalam aku dan aku dalam dia. Kalau Tuhan ada dalam aku, dan Tuhan ada dalam Cigretchen, dan Tuhan ada dalam Edo, Tuhan ada dalam Pak Devi, berarti setiap daripada kita ada Tuhan dalam kita, berarti kita semua adalah keluarga dia. We are united in the spirit because Tuhan memberikan. Pada saat Tuhan memberikan bagian tubuhnya, saudara immediately join, digabungkan. Jadi ada suatu covenant, saudara. Ada suatu covenant, ada suatu ikatan yang gak bisa dipecahkan. Karena yang menyatukan itu Tuhan. Amin. Bukan kita yang membentuk sendiri, bukan kita yang oke, saya sama Semi join together, enggak. Tapi Tuhan yang menyatukan kita. Tuhan yang join us together. Nah, kalau kita mengerti konsep family di dalam keluarga Tuhan, mengerti konsep daripada keluarga di dalam kehidupan kita bergereja, kita akan Tuhan bawa dari kemuliaan ke kemuliaan. Maka dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, saudara. Jadi in conclusion, saya ingin end today's sharing gitu, Word of God, yaitu kita ada 4 hal yang Tuhan ingin kita ada dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Yang pertama yaitu adalah spiritual authority. Ini keluar nggak tahu saya. Iya, spiritual authority, yaitu Tuhan memberikan spiritual authority dalam kehidupan kita. Kalau kita mau join in, kita mau align ourselves, kita mau tunduk, kita mau ngambil tanggung jawab itu, maka Tuhan akan memberikan spiritual authoritas itu dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Yang kedua yaitu adalah adanya kasih dan pembentukan. Gereja diciptakan oleh Tuhan, bukan hanya untuk memberikan berkat kepada dunia, tapi juga untuk membentuk kita, untuk mengasihi kita. Yang ketiga yaitu together in it together. Kita berada di tempat yang sama, arah yang sama, visi yang sama. Tuhan mau bawa kita ke tempat yang sama. Yang ketiga yaitu covenant, ikatan. Ada suatu ikatan yang Tuhan ingin ikat kita bareng-bareng. Nggak bisa satu mau ke arah A, satu mau ke arah B, tapi Tuhan memberikan kita ikatan together dalam Tuhan. Oke, saya mau ajak kita berdoa. Saya undang musik tim untuk maju ke depan.